Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Mereka membakar fasilitas sekolah satu atap di distrik Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pembakaran sekolah dilakukan KKB pada Rabu kemarin sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Timur. Aksi pembakaran dilakukan KKB pimpinan Undius Kogoya selaku Komandan Operasi Kodap 8 Dap Daniel Kogoya atau Aibon. Menurut Kabid Humas Polda Papua, KKB juga menganiaya 2 warga setempat karena mencegah pembakaran sekolah. Saat ini anggota TNI Polri di Intan Jaya telah menyekat jalur KKB untuk masuk ke kota Sugapa dan juga melakukan pengamanan di sekitaran objek vital. Lalu bagaimana kondisi terkini di Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua setelah serangan kemarin? Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Kamal. Selamat sore di Jakarta Foundation, selamat malam di Papua. Baik Pak Kamal, apakah saat ini situasi di sana sudah kondusif Pak? Secara umum untuk Kabupaten Intan Jaya cukup kondusif, meskipun rekan-rekan kami dari TNI Polri yang berada di Intan Jaya masih melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif kegiatan-kegiatan sebulan yang digelar oleh Satgas Damai Karten. Sehingga bagaimana untuk KKB ini tidak masuk di wilayah perkotaan di Intan Jaya. Dan kita coba untuk melakukan pengamanan di objek vital untuk mengantisipasi mereka melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap fasilitas umum yang notabene nanti akan mengganggu pelayanan publik. Baik, seperti apa skenario preventif dan juga pencegahan Pak agar KKB ini tidak kembali masuk ke permukiman warga, utamanya ini fasilitas umum seperti sekolah? Ya, tentu kita harapkan dengan upaya-upaya penyekatan yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana, mereka untuk tidak masuk kota dan kemudian tidak mobilisasi kelompok kriminal bersenjata ini tidak mudah untuk dari pergerakan dari titik ke titik. Memang kita ketahui situasi dan kondisi alam di Pegunungan Tengah khususnya di Intan Jaya ini memang sangat luar biasa terjalnya, dalamnya dan ketinggian. Selain itu juga memang kondisi cuaca yang sangat dingin ya. Sore hari sering terjadi hujan, maka rekan-rekan mengantisipasi untuk mereka tidak melakukan aktivitas masuk di kawasan-kawasan strategis yang nanti notabene akan mengganggu rekan-rekan TNI Polri dalam memberikan pelayanan dan begitu juga terhadap warga masyarakat sipil. Kita ketahui bahwa kemarin pada saat melakukan pembakaran terhadap fasilitas rumah sekolah yang ada di lokasi, mereka juga melakukan penganiayaan terhadap 2 guru yang notabene salah satu pendeta yang setiap saat memberikan pelayanan kepada murid-murid di sekolah tersebut. Nah, ini kita cukup kita sayangkan karena fasilitas ini kan untuk masa depan putra-putri yang ada di sekitar distrik Yoga ya. Nah, ini untuk itu bagaimana kita untuk segera mungkin dapat membangun fasilitas-fasilitas untuk kemajuan dan peningkatan sumber daya putra-putri kita di Tanah Papua, khususnya di Pegunungan Tengah dan lebih khusus di Kabupaten Intan Jaya. Baik, untuk warga khusus di Hitadipa sendiri Intan Jaya, apakah mereka ada yang meminta untuk dievakuasi Pak? Atau memang semuanya masih bertahan di rumah masing-masing? Untuk masyarakat Hitadipa, ya, ini untuk peristiwa kekerasan ini kan bukan yang sekali, sudah berapa kali yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka sudah tahu bagaimana untuk mengamankan diri. Memang kemarin ketika 2 orang dianiaya itu kan mereka keterangan dari para saksi mereka untuk mencegah untuk mereka tidak melakukan pembakaran fasilitas sekolah. Nah, terakhirnya mereka dengan nekat dan mereka melakukan pembakaran itu yang terjadi dan masyarakat di sekitar lokasi di baik di distrik Hitadipa mereka melaksanakan aktivitas seperti biasa karena mereka setelah melakukan pembakaran di sekitar pukul 16.30 mereka sudah langsung tinggalkan menjelang malam itu ya sekitar jam 17.50 mereka sudah tinggalkan lokasi dan menjauh dari Hitadipa karena tentu masyarakat setempat sebetulnya dia juga kecewa
atas perbuatan kelompok kriminal. Namun karena mereka bersenjata, mereka tidak berani melakukan hal-hal yang frontal seperti yang kemarin dilakukan oleh KKP terhadap warga masyarakat. Itulah yang fakta-fakta di lapangan bagaimana kekerasan itu menimpa pada masyarakat baik pendatang maupun masyarakat asli Papua itu sendiri. Baik, untuk warga yang terluka karena sempat mencegah pembakaran, saat ini kondisinya seperti apa Pak Kamal? Kondisinya sudah membaik ya, dalam arti kata memang dilakukan pengobatan di puskesmas dan mereka memar-memar ya, mudah-mudahan kurun waktu 3-4 hari ke depan sudah pulih kembali dan sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti itu. Namun demikian kita juga kembali lagi dengan fasilitas yang sudah hangus. Tentu ini jadi kendala dalam proses belajar mengajar putra-putri kita yang ada di distrik Hitadipa. Baik, Pak Kamal, meskipun saat ini memang pihak kepolisian dan juga TNI sedang membangun fasilitas baru berupa sekolah untuk anak-anak, tapi apakah anak-anak ini mungkin ada sedikit trauma Pak? Karena melihat sekolah mereka dibakar, apakah mungkin ada takut untuk berangkat lagi ke sekolah untuk belajar bersama Pak Kamal? Memang secara fisik mereka juga trauma ya, mereka melihat bagaimana kondisi masa depan dia di porak-porandakan, harapan dan impian mereka dikacaukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu juga menjadi trauma. Namun demikian kan mereka tidak bisa berteriak, membuat narasi-narasi yang bisa untuk mencegah perilaku mereka. Ini yang juga kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai cukup prihatin apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, karena mereka selalu melakukan kekerasan baik kepada orang maupun barang. Kita tahu bukan sekolah di sini saja yang melakukan pembakaran, ada beberapa sekolah sebelumnya baik di Pegunungan Tengah lainnya seperti di Nduga, kemudian di Pegunungan Bintang, bahkan seperti fasilitas lain seperti rumah sakit, terus kemudian perkantoran. Ada salah apa dengan mereka? Itu yang notabene yang perlu kita pertanyakan. Memang mereka beralasan saya tidak butuh pembangunan, saya butuh kemerdekaan dan sebagainya. Itu kan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Namun kita saat ini bagaimana untuk memberikan penguatan kepada seluruh warga masyarakat di negeri ini untuk bagaimana bersama-sama membangun dalam kondisi apapun kita untuk bangkit untuk memajukan daerah kita dengan peningkatan segala sumber yang ada, baik sumber alam, sumber daya manusia, dan potensi-potensi yang ada di tanah Papua khususnya. Kita tahu bahwa tanah Papua itu ada semua di tanah Papua ini, sehingga dengan potensi sumber daya manusia sesungguhnya bisa mengelola apa yang Tuhan berikan kepada masyarakat yang ada di sini. Baik. Terima kasih Pak Kamal atas informasinya. Kita harapkan semoga kejadian yang di sana tidak membuat warga takut untuk beraktivitas dan semoga polisi dan juga TNI bisa segera menangkap KKB yang membuat onar di sana. Terima kasih Pak Kamal, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, selamat sore.